gede kan, tapi kalau udah malam mungkin kelihatan banget angkernya kalau orang luar yang lewat sini. Aura keangkerannya. Iya. Sahabat misteri, saat ini saya Amri bersama dengan salah satu warga sekitar. Selamat malam Mas. Iya. Dengan Mas apa Mas? Mas Sanjaya. Sanjaya. Iya. Mas Sanjaya ini memang asli sini atau seperti apa? Dari Kebun Sari. Iya. Mas berapa? Sanjaya ya? Iya. Mas Sanjaya ini warga setempat sini. Jadi kita tanyakan langsung ke Mas Sanjaya tentang apa yang diketahuinya tentang apartemen tersebut. Gimana Mas ceritanya apartemen? Jadi ceritanya yang mungkin melekat di masyarakat ini, apartemen ini dibangun sekitar tahun 90-an. Nah, kemudian beroperasi sekitar tahun 2000. Nah, operasi cuma sekitar beberapa tahun aja, mungkin sekitar 2003 maupun 2004 udah mulai kolaps dan udah mulai nggak beroperasi lagi. Sempet juga kolam renang yang di apartemen ini pun dibuka untuk masyarakat. Udah banyak yang istilahnya beraktivitas juga di apartemen ini. Tapi entah kenapa dari permasalahan finansial atau apa pengelolaan, mungkin masyarakat kurang tahu. Nah, tahunnya di tahun 2003 2004 itu udah mulai istilahnya udah Bukan nggak aktif. 2002. Kalau ingat saya sih sekitar 2003-an, tapi untuk 2002 ke atas ya? Ya, untuk spesifiknya masih ya belum tahu juga sih. Terus tentang keangkeran apartemen ini apa yang Anda ketahui? Kalau keangkeran apartemen ini yang paling banyak di istilahnya menyebar di masyarakat, itu dulu itu ada rombongan jenazah yang masuk ke apartemen ini. Nah, kemudian dicegah oleh satpam yang jaga di pos. Nah, saat jaga, rombongan jenazah tersebut berjalan ke arah tol. Nah, setelah dikejar oleh satpam, ternyata rombongan jenazah itu hilang. Nah, kemudian sempat juga satpamnya itu bercerita bahwa dulu sempat ada orang yang ingin masuk sini. Nah, jadi berbelakang masuk, sebenarnya sih udah ditahan nggak boleh masuk. Nah, akhirnya maksa masuk dan akhirnya orangnya itu pingsan di dalam. Nah, semenjak itu warga atau orang yang pengen masuk ke dalam dilarang. Nah, untuk saya pribadi melihat langsung penampakan atau apa selama ini sering lewat, sering beraktivitas. Kebetulan saya punya usaha daerah sini, belum bertemu langsung. Alhamdulillah. Dari itu sekitar masyarakat. Iya, sekitar masyarakat. Kalau untuk yang seorang penjaga yang tahu menguburkan jenazah itu ya, itu tahun berapa Mas kira-kira? Kalau itu kurang tahu Mas. Jadi tiap tahun pasti orang yang tanya perihal mistis, pasti jawabannya itu yang ada di masyarakat. Tapi seperti Mas sendiri itu apa yang dirasakan ketika melewati apartemen sini atau gimana? Kalau mungkin karena saya warga sini jadi udah biasa sih Mas. Udah biasa. Mungkin kalau orang-orang baru lihat, kalau di pagi sih kelihatan bagus, masih gede kan. Tapi kalau udah malam mungkin kelihatan banget angkernya kalau orang luar yang lewat sini. Aura keangkerannya. Iya. Masnya buka usaha apa Mas? Iya, usaha coffee shop depan apartemen. Depan apartemen Iya. Gede ya. Itu kalau pagi siang ramai nggak sekitar sini Mas? Alhamdulillah karena sebelah kanannya kelurahan kemudian puskesmas ramai juga. Jadi Mas Sanjaya ini adalah salah satu pemilik kedai yang bertepatan di depan apartemen. Iya. Dan Mas Sanjaya ini juga meneruskan cerita masyarakat sekitar yang rumornya seperti itu Mas ya. Iya. Benar seperti itu. Kita di sini tidak bercerita tentang bisnis atau usahanya lah. Kita di sini cerita tentang keangkerannya. Iya. Jadi kalau untuk bisnis ataupun usahanya itu urusan pemiliknya sendiri. Iya. Jadi kita di sini hanya mengungkap misteri-misteri yang sudah dibahas oleh masyarakat sekitar, apakah benar atau tidak. Ya gitu aja Mas Sanjaya. Terima kasih Mas Sanjaya telah hadir di misteri terbaru untuk
bercerita tentang apa yang dialami di sekitar apartemen tersebut. Terima kasih Mas Sanjaya. Terima kasih. Ya sahabat misteri, jumpa lagi dengan saya untuk meneruskan tadi dari mulai pertama hingga mediator 1, mediator 2. Mari kita tanyakan kepada Cak Gondrong, ahli spiritual kita, tentang apa yang dikomunikasikan tadi dan seperti apa maknanya. Coba kita tanyakannya. Gimana Cak Gondrong tentang apa? Setelah kita melewati penelusuran juga, ya kan, terus mediator yang pertama, kelas yang pertama sampai kedua itu apa yang secara singkatnya yang Anda ketahui Cak Gondrong? Kalau sesuatu itu apabila dikerjakan dengan utuh, dengan sabar, tawakal, semuanya itu akan membuahkan hasil yang sangat indah, enjoy, hasilnya itu sangat baik. Tapi kalau kita dengan cara atas, dengan cara singkat, yaitu dengan melakukan suatu perjanjian atau ditempuh dengan cara-cara yang lain, maka hasilnya pun juga besar, patas juga, singkat juga. Cuman kalau kita membakar, itu masih akan langsung patah gitu aja, akan langsung putus gitu aja. Jadi semuanya nggak ada selain Allah yang bisa membantu kita. Hidup di dunia ini hanyalah satu, kita berdoa kepada Allah, semuanya akan ringan. Ya, terus untuk Cak Gondrong sendiri dengan apa, makhluk asal yang pertama, makhluk asal yang kedua, dengan mengatakan tentang persyaratan kurang, itu apa, ada hubungannya dengan apa Cak Gondrong? Ya, itu kalau menurut menurut informasi dari Goib tadi, itu menandakan bahwasannya ada sosok yang meminta tumbal gitu. Kemudian yang biasanya minta dikasih tumbal banyak, terus dia itu masih kurang. Ternyata dengan alasan catatannya belum terpenuhi, gitu, belum terpenuhi. Jadi ya gini, terus akan minta terus. Ya akhirnya mangkrak juga. Oke. Ya, terima kasih Cak Gondrong atas waktunya, dengan mulai pertama hingga saat ini. Jadi sahabat misteri, sampai di sini kisah apartemen tersebut sudah kita melakukan pengungkapan, dan itu juga hasilnya. Dan yang pasti kita sebagai makhluk hidup yang lebih sempurna, kita boleh mempercayai ataupun wajib bisa mempercayai dengan adanya makhluk selain kita. Dan makhluk tersebut seperti kita juga, seperti jin juga, ataupun makhluk hidup tumbuhan seperti hewan, itu juga sama-sama yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang pasti semuanya tergantung kepercayaan diri kita, termasuk tadi yang disebut oleh Goib yang penjaga sini tentang sajen, tentang persyaratan, itu sebenarnya tentang kepercayaan kita saja. Jadi memang hal seperti itu tuh hanya sebatas hanya sebatas kita menghormati dan menghargai makhluk yang berada di dunia lain selain dunia kita. Jadi kita ambil hikmahnya tentang kisah saat ini.
Untuk sahabat misteri, tetap bersolawat, tetap ingat Allah di dalam perjalanan dimanapun kalian berada. Semoga dengan mengingatnya kita tetap senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai di sini saya sudah perjalanan kita. Tetap ikuti channel kita Misteri Terbaru di episode selanjutnya. Misteri Terbaru.